selamat sore semuanya. Selamat sore. Nyaman dan tetap style. Coba ada nasi ayam gitu ya. Nge-grab, Pak. Hah? Nge-grab Grab ya. ya? Salam, selamat sore semuanya, Bapak Ibu. Apa kabarnya? Dingin banget, dingin banget. Salam Bu Nurul. Bu, nggak pelayanan. Udah mau balik nih. Servis mobil dulu. Ya. Mungkin nyampe di rumah nanti pagi. Anak Tuhan makin kesini, makin kesana ya. Kalau anak setan gimana, Ibu Erna? Aduh, capek Bu Erna bercanda ya. Mas Dishon, apa kabar? Dingin banget Ibu. Ini di ruang AC, nanti nyampe di luar panas banget. Inilah Pontianak. Anak setan serem ya Bu Erna. Naiklah Bu Erna, ngobrol santai kita sore ya hari ini, nemenin saya lagi gabut. Lagi servis mobil Bu Erna. Mau Bu Erna naik? Saya naikin nih. Mau naik? Siapa yang mau naik? Ngobrol santai aja ya. Kalau komal saya bukan komal apologet ya. Malu. Kenapa malu? Siapa yang mau naik? Ayo. Salam Bapak Wu. Saat ini saya lagi di bengkel ya. Di bengkel Daihatsu karena saya lagi ganti oli terus dan kawan-kawannya sebelum OTW pulang. Aku naik ya. Naik tapi jangan ngomel-ngomel di komal ya, janji ya, bukan komal apologet ya. Aku nggak langsung nge-kick, aku langsung blokir. Ya, siapa yang mau naik? Yang mau naik siapa? Akun 2 boleh naik. Tapi nggak boleh berapologet. Oke. Ini soalnya komal untuk semua orang ya. Dirimu itu dia apa namanya? Privasi ya? Ya. Privasi. Saya nggak bisa berapologet. Dibuka privasinya nggak bisa, aku jamba. Aduh, nikah yuk Hani. Namaku bukan Hani. Anda salah, namaku bukan Hani. Anda salah orang, ya. Iya pakai jamba di sini. Saya di bawah lihat-lihat. Kak, udah berhenti tak Kak? Berhenti apanya? Berhenti apaan? Aku berhenti apaan? Aku tetap pelayanan, nggak berhenti kok. Hidayah Allah mau naik. Naik lah. Ya. Buka permintaan. Nggak bisa di sini. Di sini harus buka privasinya. Enggak, Kak. Kenapa dirimu nggak mau naik? Nggak mau naik? Kita ngobrol santai ya. Ya kan, Ibu Erna ya, kita ngobrol santai. Kita santai-santai, Bang.
Siang-siang ini, oh bukan siang, sore-sore santai bang. Iya. Nyampe di rumah ini pagi loh Bu Erna. Nanti habis perbaikin mobil, kita OTW ke rumah sakit karena mau lihat dulu anak saya ini nyampe nggak sih, ada dokternya nggak mau periksa gigi. Berhenti peapole tak apa-apa kak. Apa sih? Apa Jia? Maksudnya apa hidayah Allah? Hidayah Allah maksudnya apa? Apa Jia kak? Apa kak Tuan? Maksudnya apa kak Tuan? Tak ngerti sengko. Apa sih? Berhenti apa nah? Engkau setia tak nge-live kir-kiran. Tak nge-live kir-kiran cepet tua deh. Diki cepet tua. Kan dah iya, umur orang yang nge-live tujuan kikir cepet tua. Bara. Mau bahas apa nih? Bahas apa? Bahas apaan jadi mau naik? Jangan membahas pribadi ya. Jangan membahas pribadi, jangan membahas imannya orang lain. Kita ngobrol santai. Shalom ya, salam. Itulah, saya dengarnya berhenti apaan? Salam Bu, salam juga Bapak. Selamat sore. Sore juga Pak Yusher. Siapa yang mau naik? Buka privasinya, saya bisa jambaknya. Di sini memang saya setting tidak boleh ada orang yang naik atau ada permintaan. Enggak. Ya, Pak Seter, saya coba dulu Pak Seter ya. Hidayah Allah, invest. Ada hantu, pocong, kuntilanak, ada demit, semuanya pada WA. Hantu blau juga blau, ada. Ya. Iya ya. Ya buka sebentar. Oh mak udah nih kirim dah. Tapi sama aja sih, cuman dia ulang-ulang lagi. Berulang kali. Mbak Yu Banyak pelayanan yang ke nonton ya. Kalsel. Iya Pak Sugi, nanti ya Pak ya, ada waktunya. Salam Bapak Jasri, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Hai Pastor. Hari ini kita ngobrol tipis-tipis aja ya, nggak ada renungan ya Bapak Ibu ya. Salam Bapak Leo. Bu, hai Pastor. Malang, baca itu Oma, apa panjang kali ini Oma? Malang Nian, nasibmu cari jodoh cewek Madura. Satu provinsi nolak. Mudah-mudahan ibu kagak. Iya Pak, saya kagak Pak. Kagak menerima kenyataan. Oh belum, satu doang. Salam Bapak Antoni. Hari gini Pak, jangan mikirin cinta Pak. Pikirin aja cinta Tuhan. Karena akhir-akhir ini sudah banyak orang yang murtad ya Pak ya. Karena masuk ke jalan yang salah. Nerakanya makin penuh Pak. Tugas kita ini semakin berat gitu loh Pak. Iya betul. Oh berbagi tentu dong Pak Leo. Iya Pak. Bila nak pergi Sabah Pastor, lawatlah kami sini. Perlu dengar nasihat. Amin Pak Jasri ya. Semoga nanti bisa pergi ke Sabah ya. Ini Ramadura ini memanglah murtad kau. Murtad saya uji. Murtad kau. Murtad dari sono kau. Iya. Salam setong. Salam setong dere gelun. Salam setong dere gelun. Nah, salam setong dere. Nah, semoga bertambah iman saya. Untung saya murtad. Untung. Horas gelun, horas. Kalau tidak murtad, sesat saya ini. Sekarang sudah banyak yang teredar. Pedis leh, pedis. Pedus, Silakan Pak untung Hanece. murtad. numpang ton boleh. Jangan takut murtad. Lahir baru lah, Le. Ya itu.
Kesaksian, Bang Saleh, kesaksian. Ya, Salam situ. oke. Teman-teman yang masih belum kenal saya Udah. orang Madura. Saya Bahasa sudah. saya sehari-hari Yang tidak bahasa kenal, Madura. wow, Mak. Ya. Teman-teman, Cukup kayaknya. bagi teman-teman yang masih belum murtad, coba Ya. pikirkan secara logika. Karena apa? Jalan keselamatan tidak ada yang lain, hanya ada di Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Selama ini, akhir-akhir ini, banyak ajaran-ajaran yang terbuka. Mulai dari sejarah-sejarahnya, Terbuka, junjungannya, Cong. ya banyak Kesaksian terbuka. nih, kesaksian. Ayo dengerin kesaksian. Karena apa? Karena di komal-komal yang lain semua di dalam kitab-kitab Al-Bukhari yang isinya sangat menjengkelkan sudah banyak terbuka, teman-teman. Sudah banyak terbuka. Jadi jangan takut murtad kalau ingin mendapatkan jalan keselamatan. Gitu. Karena demikian, saya merasa kasihan kepada saudara-saudara kami ini yang masih belum murtad. Ya, tolong dipikirkanlah secara logika. Ajaran-ajarannya banyak orang yang sudah tahu. Begitu. Ya, Kesaksian, memang Cak. Kesaksian, Cak. ya, memang tidak gampang menjadi orang murtad. Menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang. Sangat sulit. Karena segala sesuatu pertanyaan bermacam-macam. Bahkan saya pernah ditanya bertubi-tubi. Beneran nih. Oleh seorang gembala di dalam gereja. Mungkin karena saya jujur dari hati nurani dan juga dibimbing oleh Roh Kudus, maka saya menjawab dengan gampang dan tulus. Akhirnya dia bangga dengan saya. Akhirnya saya diterima di sana, di gereja di Bapak Gembala itu. Ditanya dengan macam-macam pertanyaan. Ya, karena itu saya jawab dengan jujur bahwa saya dengan hati nurani untuk mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya dia semua terbuka. Bahkan dia mengajukan tepuk tangan kepada saya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini Nah, gua tanya Joy kok Mas Adi. Nah, Mas Adi. Iya. Ongke Mas Adi pas tanya Aki ke Cak Saler ya. Mau naik Hmm. kau? Mas Adi, naik aja, tanya-tanya ya. Tapi ingat ya, di sini bukan komal apologet, bukan untuk berdebat. Bertanyalah yang baik dan sopan dan lemah lembut serta gemulai ya. Sadar tadi Mas Haji. Mas Haji kalau mau tanya-tanya naik aja ya. Tanya aja baik-baik sama Mas Ade ini ya. Naiklah, udah aku jambak nih dirimu, udah aku jambak kau. Naiklah kau. Aku kenapa jadi Batak begini ya? Ayo cepat-cepatlah kau naik, ayo. ayo Ada naik. apa sekedar tanya aja, nggak apa-apa kok di sini nggak. Sudah Gak saya tarik tuh, udah saya tarik. Kenapa nggak naik? Ayo naik, cepat naik. Naik tanya sama saya. Kalau tentang masalah silsilah iman saya yang lama boleh. Ya, Dan saya jawab dengan jujur. Jujurlah padaku. Pak Mis, yang mau nanya silakan request ya. Saya jambak Anda ya guys. Oke. Tanya aja Yang di mau atas, nanya naik. Tenang aja, di atas ini cuma dayang-dayang yang lain ya. Oh, kalau masalah jadi Kristen baru saja. Nah, tetapi untuk memahami kurang lebih dari 1 tahun gitu. Ki peji kau ah. Ki anyar, ki peji. Iya, tapi walaupun peji karena saya selalu mengkonsumsi
B2, akhirnya saya jadi cerdas. Penter, Gitu. aduh jangan penter kena cerdas sih. Orang apa orang Madura ya katanya. Pokoknya tak ngakan bebi tak kira penter. Pakun negara jelengger ente ya, ha? Masalah Iya uji dong. ini kalau nak makan bebong bu, jelengger sekarang gara-gara masalah uji ini bebong jadi mahal ini. Yang Memang pinter dengan jangan penter. iya Kak orang Madura. Orang Madura. Naik, Kak. Orang Madura sekali makan bebong masuk Kristen lalu bebong jadi mahal. Duh. Makanya saya mau ternak bebong aja lah. Pasuruan ini katanya. Kata siapa kurang sampah? Orang Madura aku. Kalau masalah itu enggak tahu orang mana, orang Ngaring kali itu. Tanya dia itu Madura mana. Kalau aku Sampang Madura ya. Nah, kalau masih tanya bener atau enggaknya tengok DVD saya sampai heboh 10 Madura ya. No KW nih Mas. Ya. Asli itu. Nah, begini teman-teman. Ternyata mengikuti Tuhan Yesus ini tidak gampang. Ia harus pikul salib. Karena memang dari situlah kita akan mendapatkan cerahan, terang benderang, bahkan hidup kekal. Memang berat awalnya. Bahkan saya juga setelah mengikuti katekisasi yang sudah resmi, sudah sepakat semuanya untuk saya dibaptis, malahan dicobain oleh Tuhan Yesus. Bahkan saya masih diberi penyakit. Diuji Iya. ini dicobain. Pikir Nah, sepatu dicobain. Iya. Oh iya, Diuji. paham. Iya, diuji. Begitu besok maunya Beginilah. dibaptis, Kalau saya diuji. orang Madura begitu memang kalau ngomong diuji di ujian apa kayak orang mau naik kelas aja. Ayo cepat. Ya, betul. Ya. Tuh. Nah, tuh ada pertanyaan. Apa sebab kamu murtad? Tuh, ayo Oh, cerita. oke, saya jawab ya. Penyebabnya saya murtad karena saya mempelajari, mendalami ilmu agama saya yang dulu. Itu penyebabnya. Karena saya tahu di dalam ajaran agama saya yang dulu, isinya kok begini, ajarannya kok begini. Nah, akhirnya saya murtad. Kalau ingin jelasnya silahkan naik ke sini. Begitu Bang. Kalau tidak memperdalami ajaran, saya yakin begini. Ngaji hatam 30 juz, tahu dengan artinya, saya yakin kamu pasti murtad kamu. Gitu loh. Saya temukan 3 hal di sini yang menyebabkan saya murtad. Yang pertama, di dalam sholat saya menemukan di situ. Lalu yang kedua, sejarah Nabi, ya Nabi junjungan kita. Lalu yang ketiga, di hadis Sahih Bukhari, itu saya menemukan jawaban-jawaban ajaran-ajaran yang sebenarnya. Ternyata begini, ya akhirnya saya tinggalkan deh. Ya tidak perlu saya sebutkan deh. Begitu. Isi apanya? Yang pertama dulu. Oke, siap. Siap, bos. Begini, teman-teman. Ya, Malik Manson, selamat gabung juga Murtadin. Ya, Hadir. selamat sore. Shalom. Ya. Lanjut. Ya. Iya. Begini teman-teman, ya. Saya dari dulu sering ngaji. Karena saya dulu tidak tahu artinya, baru sekarang ini pada tahun berapa itu
baru turun Al-Quran yang lengkap dengan artinya, kalau tidak salah tahun 2017, saya menemukan di surat Maryam 71, manusia pasti masuk neraka. Nah, itu yang membuat hati saya bimbang dan ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sholat. Kalau Anda tahu artinya sholat, mulai dari atahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu salawatu alaina ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh sampai seterusnya. Kalau kamu tahu artinya di situ, pasti kamu tidak bakal mengerjakan sholat. Karena di dalam sholat itu doanya hanya mendoakan Muhammad dan keluarganya, sedangkan saya sendiri tidak ada apa-apanya. Begitu teman-teman. Gitu. Lalu yang kedua, yang ketiga, kita mempunyai junjungan dan mempunyai panutan. Dikirain menolong saya. Ternyata dia sendiri masuk di dalam neraka. Lalu siapa yang menolong saya, teman-teman? Kalau saya tidak segera murtad. Ya tak tahu, Cong, siapa, Cong? Sedangkan junjungan sendiri ada di neraka nih. Gimana coba? Itu banyak lagi yang perlu dijawab tapi tidak perlu. Yang penting 3 aja yang perlu saya jawab, teman-teman. Itu. Ya, ada lagi? Mantap Pak Saleh, mantap. Apa yang Pak Saleh rasakan ketika Pak Saleh terima Yesus? Banyak sekali teman. Nih, yang pertama ya. Yang pertama, saya uji coba. Waktu saya disuruh mencari pendeta, karena saya tidak kenal dengan pendeta, tidak tahu rumahnya, tidak tahu namanya, seperti siapa orangnya, saya minta tolong oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus, tunjukkan jalan, bimbinglah saya. Ternyata Tuhan Yesus itu hebat. Saya ditemukan kepada Bapak Pendeta, dipertemukan walaupun saya tidak tahu orangnya, jalannya, rumahnya di mana. Ternyata Tuhan Yesus itu hebat dan dibimbing oleh Roh Kudus. Saya dipertemukan dengan pendeta di situ. Itulah kehebatannya Tuhan Yesus. Makanya saya tidak salah untuk mengikuti Tuhan Yesus itu. Itu, Bang, jawaban dari saya. Wow, amin. Ini hampir-hampir sama ya dengan temanku. Dia juga seperti itu sih, Pak. Jadi kita tidak aneh lagi ya, karena kita memiliki Tuhan yang hidup, kita memiliki Roh Kudus. Iya elah, di mana itu? Mantap sih Pak, aku cuman kasih semangat ya, karena Tigo salib itu gak gampang ya bagi kita seorang orang yang lahir baru. Terus semangat ya Mas Saleh. Tuhan berkati. Oke. Ya kalau saya mengharap lu kasih masukan dong buat saya agar supaya iman saya tambah bertumbuh, tambah berkembang begitu. Untuk iman supaya bertumbuh dan berkembang, tetap pertama ya iman sih Pak. Karena iman itu adalah senjata kita untuk menjalani keseharian kita. Pertama, kedua bersekutu, tetap andalkan Tuhan, berdoa, kita sama-sama saling menguatkan dalam iman, sama seperti di room-room seperti ini. Itu saja salam Gus Pak. Oke. Terima kasih masukannya. Semoga Sami. saya. Bapak kayaknya Madura ini Pak. Oh iya dong. Lah tertawa ke bahasa Madura Pak. Salam dari Bandung ya Pak ya. Oke. Sama-sama. Salam toleransi buat dari Bandung juga. Ya. Doakanlah karena sekarang ini sudah tahun-tahun menua ya. Banyak orang ada yang nanya, anak dan istri sekarang masih Islam, Cak? Iya. Masih, tapi sabar karena saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, semoga istri saya diselamatkan juga. Begitu teman-teman. Amin.
Tetapi Kembali hebatnya gitu. apa, teman? Walaupun Kenapa, Pak? istri saya itu masih Islam, jadi kalau saya mau berangkat ke gereja, mau beribadah, dia selalu mengizinkan dengan baik. Itu yang saya salut pada istri saya. Gitu. Mantap, Pak. Saya jadi teringat firman Iya, Tuhan iya. ketika satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan. Saya juga masih pegang firman Tuhan, saya masih pegang janji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwasanya ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, ketika kita hidup di dalam iman yang benar, ketika kita menempel kepada pokok anggur yang benar, Tuhan akan sediakan yang terbaik di waktu yang tepat. Tetap semangat, Pak Saleh, TYM. Amin, amin. Ada yang nanya lagi. Apa masih satu rumah dengan istri dan anak, Cak Saleh? Oh iya, masih satu rumah. Tidak apa, tidak ada masalah. Beda-beda agama. Tetapi semogalah oleh Tuhan Yesus segera dijamak hatinya agar supaya sama-sama mendapatkan keselamatan gitu. Pengharapan saya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Haleluya. Amin, mobil baru, amin. Luar biasa katanya. Ya. Ya, Tetangga nggak heboh, Cak, katanya. Tetangganya gimana? enggak. Paling sama dengan Nggak aku. heboh. Tahu nggak, Karena Bang? Kemarin aku heboh. Sampai Bapak sampai tinggal di mana? sepupu. Kenapa heboh? Tahu nggak Malik kemarin ceritanya ya kan. Karena dibilang aneh-aneh, aku nggak dapat warisan dari nenek aku kan. Nah, kemarin itu 3 sepupuku naik di komalku. 3 sepupuku. Merepet semua. Kenapa tuh? Enggak, Yan, punya Dian itu ada dapat tapi dikasih ke adiknya karena kamu itu Kristen. Tapi kamu dapat tapi dikasih atas nama adiknya. Ada apa-apa, ambil. Oh, berarti sama kayak aku begem, kayak gitu bahasanya. Bang Udin Lingga, Shalom Bang Udin Lingga. ambil. Waduh, Kalah lah bawah tidak ini. apa-apa ya. Bi gua teh ya ha. Nah, semulanya ngomong nanti yuk. Ngomong nanti semula. Aku bilang, ambil aja semuanya. Ambil. Ya, boleh dapat layar. Pak Abang. Pak The Cross, naik yuk. The Cross ini ya? Pak Apa Putih yang bukan kau nih? korbankan untuk mengikuti Yesus? Dinginnya. Ada pertanyaan dari Udin Lingga tuh Pak. Apa Ada- yang Bapak korbankan ketika Bapak ikut Tuhan? Katanya. Ya. Oh ya. Naik Pak Putih. Saya nggak perlu warisan tanahnya mbah saya, Pak. Saya cukup warisan Papi Yesus sudah cukup. Nggak usah takut ya. Tadi apa yang Lah, masalahnya kemana? Loh kok hilang? Ya. Masalahnya kemana? Oh, Oten mana Oten? Oten? Wah, Jadi Jangan kok- aku nak tahu mbakmu lah, he. Bang. Mana nih dia nih Oten satu nih? Kok hilang? Bang Malik ikut Yesus tidak ada duit ya, hanya ada kasih. Betul. Di-report ya? Mana ini? Si masalahnya kemana? Bang Abad ya betul. Jangan lalu dia Di kena report. tombak ya. Kasihan, janganlah. Ngapa kalian jangan report ya? Aku Dia kan terlalu nggak manis mau untuk kalian hujan. report loh. Nanti kalian rindu sama aku. Jangan report aku, rindu nanti kalian sama aku. HBDM Romlah. Aduh, siapa sih ini Glory ini? Romlah itu panggilan orang gila yang sayang sama aku di Sampang loh. Berarti Glory ini orang lama ini. Orang lama dia ini. Tiga tuh. Glory ada Halo, tiga. halo. Glory ini siapa? Soalnya gini, hanya orang teman lamaku yang tahu panggilan kesayangan orang gila itu sama aku. Aku dipanggil Romlah loh, Malik. Ada orang gila
Udah nonton kok pakai sarung. Dia- Oh, ada nonton. Dia pulang dari Mekah, ya. Pulang-pulangnya itu sinting. Dan setiap sore dia itu baca ini, pokoknya Bisa baca naik. semua ayat-ayat gitu loh. Oh Terus iya. dia bilang gini, Romlah, aku datang Romlah. Jadi dikasih tangga. Minta kopinya Romlah. Padahal aku nggak tahu bikin kopi loh, tapi dia tuh suka sama kopi aku. Tuh, naik kan? Harus dinaikin, Pak. Nggak boleh Dia- naik sendiri. Dia sutris habis pulang dari sono. Masa sih? Tapi dia panggil aku tuh Romlah. Romlah minta kopinya aku Romlah. Dia ngaji. Pakai sarung, pakai peci di depan rumahku, di depan pintu. Semua nggak tahu aja apalah dia tuh.